Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kebijakan penyaluran dana desa, ini ada beberapa hal pokok. Yang pertama atau bukan pokok, prinsip, hal-hal yang sifatnya prinsip Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa Bupati Wali Kota ini bertanggung jawab atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa, termasuk kebenaran dokumen persyaratannya dan kebenaran perekaman data realisasi jumlah KPM BLT desa. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang berdasarkan PMK 190 atau PMK sebelumnya, kewenangan untuk mengajukan penyaluran dana desa ini masih dipegang oleh Bupati Wali Kota atau masih menjadi tanggung jawabnya Bupati Wali Kota. Kenapa demikian? Karena memang ini yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam penjelasan ayat atau pasal 72 ayat 2 itu disebutkan bahwa penyaluran dana desa itu dilakukan melalui APBD. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan atau menjadi dasar kenapa penyaluran dana desa itu tidak bisa langsung transaksi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat. Tetap harus melalui pemerintah kabupaten kota atau melalui Bupati Wali Kota. Kemudian yang kedua, penyaluran dana desa ini tidak lagi mempersyaratkan perkada mengenai rincian dana desa per desa. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk tahun 2022 tidak ada lagi syarat peraturan kepala daerah mengenai rincian dana desa per desa sebagai syarat untuk penyaluran dana desa. Artinya salur dana desa itu semakin sedikit syaratnya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, besaran penyaluran dana desa untuk non-BLT itu maksimal hanya 60% dari total pagu dana desa yang diterima masing-masing desa. Jadi kalau misalnya desa A mendapatkan dana desa 1 miliar, kemudian yang akan disalurkan sebagai dana desa non-BLT itu adalah sebesar 600 juta atau 60%-nya. Nah, 60% inilah nanti atau 600 juta itulah nanti yang akan kita bagi menjadi 3 tahapan Bapak Ibu sekalian. Jadi tahap 1 misalnya kalau desanya reguler dapat 40%, tahap 2-nya 40%, tahap 3-nya 20%. Nah, kemudian penyalur yang keempat adalah penyaluran dana desa untuk BLT desa diajukan terpisah dengan dana desa yang non BLT desa. Artinya tadi sampaikan bahwa nanti penyalurannya di tahun 2022 itu ada 2. Ya, ada penyaluran dana desa untuk BLT dan juga ada dana desa untuk non BLT. Dipisahkan, namun persyaratannya sama. Hanya untuk yang BLT ditambah dengan perekaman jumlah KPM. Nah, kemudian yang kelima, apabila nanti bupati atau wali kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan akhir tahun anggaran, tentunya dana desa ini tidak bisa disalurkan dan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara. Dan kemudian juga dana desa ini tidak lagi bisa disalurkan lagi di tahun anggaran berikutnya Bapak Ibu sekalian atau istilah itu hangus. Dana desa untuk desa A yang tidak dipenuhi dokumen penganggaran oleh Bupati Wali Kota itu menjadi hangus. Nah, oleh karena itu peranan Bupati Wali Kota atau pemerintah daerah dalam penyaluran ini juga menjadi sangat penting atau sangat krusial. Nah, yang keenam ini adalah pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota dilarang untuk menambahkan persyaratan penyaluran dana desa. Bapak Ibu sekalian, kemarin pada saat sosialisasi ada beberapa perwakilan dari DPMD maupun DPKAD yang sempat menanyakan ke saya mengenai keberadaan perkada mengenai juknis. Perkada mengenai juknis dana desa, penggunaan dana desa. Saya sampaikan bahwa untuk perkada juknis penggunaan dana desa menurut hemat saya itu masih bisa diterbitkan, masih diperlukan sebagai petunjuk teknis bagi kepala desa, saya bilang. Namun dia tidak boleh menjadi syarat untuk penyaluran. Jadi tidak boleh menjadi syarat untuk tambahan syarat untuk penyaluran dana desa. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190 ini kita sudah menegaskan bahwa Bupati Wali Kota tidak boleh menambah persyaratan untuk penyaluran dana desa. Karena kita dari pemerintah pusat itu sudah berusaha untuk semakin merampingkan, mengurangi persyaratan yang selama ini kita berikan untuk penyaluran dana desa. Contohnya tadi seperti perkada mengenai rincian dana desa
itu sudah kita hilangkan, tidak menjadi syarat lagi. Dan tentunya nanti kita akan terus evaluasi Bapak Ibu sekalian agar nanti benar-benar penyaluran dana desa itu benar-benar bisa berdasarkan berbasis kinerja, sehingga nanti dokumen-dokumen yang selama ini mungkin yang sifatnya administratif itu bisa kita kurangi atau kita hilangkan. Nah, ini prinsip-prinsip atau kebijakan untuk penyaluran dana desa di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian.